hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu, Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus,
baik bagiku. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus pasti selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Pelayan firman pada ibadah kita saat ini yaitu Penatua Winda C. Lawidu, Sarjana Ekonomi. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Saya jemput teman-teman bangkit berdiri, mari kita angkat Mars Pemuda. GKST, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya pemuda GKST. Hari bersejarah dan kebanggaan kita. Marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita. Berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita. Berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Ibadah gabungan Persekutuan Pemuda GKST Jemaat Immanuel Palu saat ini kiranya boleh jadi dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan sudah memperkenankan dirinya dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman pemuda sekalian. Meskipun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun itu tidak mengurangi sukacita kita pada malam hari ini. Untuk itu, marilah kita dengan segala kerendahan hati menghadap dalam hadirat Tuhan, datang memuji dan memuliakan namanya, sambil mari kita mengangkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
Pada malam ini, saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk datang berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala perkara hidup kita, berserah dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini, untuk Indonesia dan untuk bumi kita. Kami tahu Tuhan bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini adalah atas kehendak-Mu. Namun, kami rindu dipulihkan oleh-Mu Yesus. Kami rindu lawatan-Mu datang atas kami, atas negeri kami, atas bumi kami. Biarlah Tuhan datang menjamah dan menguatkan kami, sehingga kami dapat lebih mengerti bahwa semua rencana Tuhan adalah baik adanya. Tuhan, inilah doa pujian kami, pulihkanlah. Datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu.
Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, Bapa yang selalu menjaga menuntun kami anak-anak-Mu, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang begitu indah saat ini. Dalam keterpisahan kami di rumah masing-masing, kami hendak melaksanakan ibadah persekutuan pemuda di bulan Juni ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan akan memberkati, menyertai kami sepanjang ibadah saat ini. Dalam perkenaan Tuhan kami boleh membaca dan merenungkan sebagian kecil dari isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 di bawah judul Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun, haleluya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini, renungan kita diberi tema penolong yang setia. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, setiap manusia tentunya memiliki rencana-rencana. Baik itu rencana untuk jangka panjang, masa depan kita masing-masing, maupun rencana jangka pendek, yaitu apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Untuk mewujudkan segala rencana tersebut, berbagai persiapan dilakukan secara cermat dan tepat. Namun kita sebagai manusia tidak pernah memprediksi secara pasti hasil dari segala persiapan yang telah kita perbuat itu. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa sebaik apapun perencanaan yang kita buat, dalam pelaksanaannya selalu saja ada kendala-kendala yang kita hadapi. Sehingga apa yang kita rencanakan tersebut kadang berhasil kita wujudkan, atau sebaliknya tidak dapat kita wujudkan. Baik kendala yang sudah bisa kita prediksi maupun kendala yang sama sekali tidak kita prediksi. Sesungguhnya hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa manusia itu terbatas. Inilah pesan sang pemazmur dalam bacaan kita saat ini, dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Jangan ada manusia yang sombong sehingga bisa berkata, tenang, kalau ada saya pasti beres.
gampang, serahkan sama saya, semuanya pasti aman. Firman Tuhan ini tidak saja mengingatkan kita pada hakikat manusia yang terbatas, tetapi mengajak kita agar tidak mempercayakan diri pada siapapun dan apapun juga, bahkan agama sekalipun. Bukan berarti semua yang ada di dalam dunia ini tidak penting, tetapi semua yang ada di dalam dunia ini tidak bisa memberikan jaminan kepastian dan abadi. Karena bagi pemazmur hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya kepada Tuhan manusia bisa mempercayakan diri seutuhnya. Mengandalkan Tuhan tidak memberikan jaminan bahwa hidup kita akan aman dan nyaman. Tidak menjamin bahwa kita tidak akan menerima kesulitan, serta apa yang kita harapkan atau rencanakan pasti akan berhasil. Mengapa demikian? Karena selagi kita masih ada di dalam dunia ini yang penuh dengan dosa, selama itu pula kita akan mengalami semua itu sama seperti manusia lainnya. Lalu mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Pemazmur menjawab bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai penolong dan meletakkan harapannya pada Tuhan adalah orang yang berbahagia. Alasan ini terdapat dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Manusia adalah makhluk yang terbatas, karena itu jangan ada orang yang menyombongkan diri dan mengandalkan hanya pada manusia. Berbeda dengan Tuhan kita yang kasih dan kuasanya tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan apapun itu. Kalau manusia bisa berubah karena situasi, maka kasih dan kuasa Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Inilah kekuatan dan pengharapan yang kita butuhkan dalam menjalani setiap perjuangan hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sambil dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita mengangkat pujian, berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bagi teman-teman yang telah mengumpulkan persembahan, selanjutnya dapat diserahkan ke bendahara tiap-tiap kelompok
dan bendahara tiap kelompok akan mengumpulkan ke bendahara Persekutuan Pemuda Jemaat. Untuk itu, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, boleh menerima sabda firman-Mu. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, di malam ini kami telah memberikan persembahan syukur, berkenan Engkau menerima dan memberkati tangan-tangan yang telah memberi, biarlah dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari semua teman-teman yang ada di rumah masing-masing, kita ambil sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh melaksanakan ibadah gabungan Persekutuan Pemuda GKST Jemaat Immanuel Palu pada saat ini, semua karena kasih dan sayang Tuhan. Bapa di sorga, dalam ibadah kami pada malam hari ini, kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat seluruh anggota pemuda GKST Jemaat Immanuel Palu di mana saja berada, dalam setiap keberadaan masing-masing, tugas pekerjaan, pendidikan, dalam hal apapun yang dikerjakan, di mana saja kami berada, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan. Biarlah semua itu Tuhan, kami boleh bersyukur dalam kehidupan ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Bapa di sorga, pada malam hari ini juga kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga buat pengurus Persekutuan Pemuda Jemaat Immanuel Palu sampai ke pengurus pemuda kelompok pelayanan 1 sampai 18 dalam segala program pelayanan di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Bapa di sorga, biarlah kami anak-anak-Mu, pengurus Persekutuan Pemuda Jemaat dan pengurus pemuda di kelompok 1 sampai 18, tetap setia untuk melayani Tuhan, tetap setia dengan segala program pelayanan yang kami telah programkan, sekalipun kami berada di situasi yang berbeda pada saat ini karena pandemi COVID-19. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga buat rekan-rekan seluruh anggota pemuda Jemaat Immanuel Palu yang berulang tahun, yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan duka cita. Tuhan akan memberkati kami semua dalam setiap pergumulan yang kami alami masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menopang kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, baik itu sukacita maupun duka cita. Bapa di sorga, pada malam hari ini juga kami mau berdoa bagi para pendeta kami, pengurus harian majelis jemaat dan staf, kostor, petugas keamanan, majelis dan seluruh warga jemaat dalam setiap tugas dan tanggung jawab serta dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mengenal kami masing-masing. Tuhan akan menjaga dan menyertai kami dalam setiap pelayanan, tugas, tanggung jawab kami di mana saja kami berada. Berikan kami selalu sehat dan kuat,
sehingga kami mampu melaksanakan seluruh aktivitas kami, seluruh tugas dan tanggung jawab kami hanya dalam pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 serta dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab pemerintahan. Tuhan akan memberkati orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk membangun negeri ini. Dari pusat sampai ke pelosok daerah, Tuhan akan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami dalam membangun negeri, kota kami yang tercinta ini, secara khusus kota Palu. Tuhan beri hikmat dan bijaksana kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Buat waktu yang begitu indah, Tuhan masih boleh perkenankan kami malam hari ini beribadah lewat ibadah online pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan menjaga kami semua, Tuhan menolong kami dalam setiap keadaan kami apapun itu. Kuat dan sehat selalu menjadi bagian kami di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur permohonan kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kini tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu saya ajak kita bangkit berdiri sambil kita mengangkat satu pujian, Selamat di Tangan Yesus. Akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya firman yang tadi diberitakan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di ibadah gabungan selanjutnya. Selamat malam, Shalom. Aku